Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya berada dalam kondisi yang baik. Baiklah, di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang soal hot higher order thinking skill, tentu dalam sejarah kebudayaan Islam. Sebelumnya saya sampaikan dulu tentang sejarah, mudah-mudahan jadi penyemangat bahwa belajar sejarah bukan hanya untuk belajar sejarah, tetapi belajar dari sejarah, sehingga jangan hanya dipahami bahwa sejarah itu hanya cerita masa lalu, karena sejarah membawa api semangat berperadaban, pesan moral berkemajuan. Baiklah, kita akan langsung saja fokus ke dalam materi kita, yaitu tentang menaklukkan soal hot SKI. Materi kita adalah materi ulama dan ilmuwan dinasti Ayyubiyah. Jadi ini adalah kelas 8 untuk semester genap. Untuk soal tentu sangatlah penting di dalam pembelajaran kita sebagai bahan atau instrumen evaluasi kita. Nah, sekarang bagaimana soal itu menjadi kategorinya hot, bukan hanya beraspek biografis, hanya nama-nama tokoh yang ditanyakan, bukan hanya dalam aspek geografis tempat yang ditanyakan dalam soal itu, bukan hanya juga aspek kronologis, hanya bertanya masalah tahun, mungkin kapan peristiwa itu terjadi dan sebagainya. Sehingga dalam kesempatan ini ya semoga saja bermanfaat bagi kita semua ya. Lanjut, soal SKI dengan kategori hot. Ketika kita belajar sejarah kebudayaan Islam, maka kita akan menemukan soal-soal dengan kategori hot. Bagaimana sih kategorinya dalam SKI ketika soal itu dikatakan hot? Yang pertama begini. Dunia siswa menjadi bagian dari konstruksi soal. Apakah lingkungan sekolah, kehidupan siswa di sekolah, kemudian lingkungan dan keluarganya, kemudian termasuk tentunya medsos. Maka soal akan menjadi sangat realistis, akan ditarik masa lalu ke zaman sekarang dan tulis sebuah rekonstruksi yang dibangun. Kemudian yang kedua, spirit dari tema-tema kehidupan keberagamaan yang positif. Bagaimana tentang toleransi dalam beragama, keteladanan dan inspirasi tokoh, kemudian anti korupsi, anti radikalisme, moderasi beragama. Nah, ini harusnya masuk dalam soal SKI. Sehingga SKI akan sangat bervariasi soal-soalnya, bukan hanya menanyakan masalah yang tadi. Hanya 3 aspek saja, biografis, kronologis, dan juga geografisnya. Kemudian, kategori hot dalam SKI tentu ada unsur keterpakaian soal. Bagaimana soal dapat berpengaruh dan terpakai ruhnya dalam kehidupan siswa sekarang dan yang akan datang. Ini harus kita pahami betul bahwa soal hot itu ada unsur keterpakaian. Jadi bukan hanya soal untuk dilupakan, tapi soal untuk menginspirasi kita, soal untuk menginspirasi siswa. Sehingga keterpakaian jangka panjang termasuk dalam kehidupan sehari-hari masa sekarang yang akan datang. Nah, tentu stem soalnya juga jangan dilupakan, ini berbentuk narasi, kasus, fakta konkret, tentu yang berfungsi sebagai stimulus dalam higher order thinking skill. Ini diantara kategori hot dalam soal-soal SKI. Nah, baik. Kemudian, sekarang bentuk soal hot dalam SKI seperti apa? Pertama, bisa jadi bentuknya menganalisa fakta sejarah. Jadi fakta sejarah yang ada itu dianalisa. Sehingga siswa itu akan paham betul bahwa fakta sejarah itu sangat-sangat urgen, sangat-sangat eksistensinya sangat-sangat diperlukan. Ini analisa. Kemudian soal hot juga bisa berbentuk mengambil ibrah atau hikmah peristiwa. Jadi ibrah atau hikmah ini kan sebenarnya sebuah hal yang bisa dilakukan dari pembelajaran tentang sejarah. Dilakukan untuk masa sekarang.
Ibrahnya apa? Hikmahnya apa? Nanti kita kasih contoh. Kemudian bisa jadi menilai fakta sejarah. Jadi fakta sejarah yang ada itu dinilai kemanfaatannya, dinilai eh, keterpakaiannya itu dalam hal kategori hot soal SKI. Kemudian, nah ini kita kasih contoh nih. Ini soal bukan kategori hot. Misalnya sebetulnya, misalnya. Ini kan ada fakta-fakta sejarah. Di sini saya sampaikan faktanya adalah masalah nama-nama tokoh dan juga tentang karya-karya tokoh. Ini kan hanya beraspek biografis dan aspeknya juga hanya aspek berupa kronologis saya pikir ya. Jadi tentang tokoh, kemudian karyanya apa, hanya sebatas itu. Kalau hanya sebatas itu, ketika siswa misalnya hafal tentang hal ini, maka hafalan itu untuk apa? Hanya sebatas hafalan dan hanya sebatas sebagai senjata dia untuk menyelesaikan soal ketika soalnya bukan kategori soal hot. Oke, cepat saja. Nah, contoh soal hot begini. Misalnya begini. Ini kan temanya adalah atau materinya adalah ilmuwan dan ulama pada masa dinasti Ayyubiyah. Saya kasih contoh tentang Al-Bushyri. Nah, ini soalnya. Ada redaksi seperti ini. Nah, kemudian yang ditanyakan dalam soal ini adalah hikmah yang dapat diambil dari tokoh dan karya tersebut. Sehingga bukan lagi bertanya siapanya, bukan lagi bertanya apanya atau karyanya. Itu kan hanya ingatan saja, hanya hafalan saja. Dan tidak akan cukup berguna secara jangka panjang. Memang sebuah ingatan untuk fakta sejarah, untuk siapa dan apanya penting. Karena tidak mungkin bisa menganalisa, tidak mungkin bisa mengambil hikmah tanpa tahu ya apanya, tanpa tahu siapanya. Itu menjadi sebuah dasar dalam pembelajaran. Ini contoh-contoh soalnya. Kemudian opsinya begini. A. Syair qasidah burdah harus dilestarikan sebagai karya sastra. Ini tidak salah. Sebuah karya sastra harus dilestarikan, dijaga. Kemudian kecintaan kepada Rasulullah dapat diungkapkan dengan syair. Bisa saja. Kemudian Nabi Muhammad memiliki kitab biografi dan sejarah kehidupan. Artinya Nabi Muhammad SAW itu ya, banyak sejarawan yang mengungkap biografi beliau. Ya betul juga. Kemudian yang D, umat Islam harus bisa menerapkan akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Nah nanti kita bahas nih soal ini. Kita lanjut dulu. Nah, berarti yang kita fokuskan sebagai soal hot ini adalah hikmah. Hikmah itu apa sebenarnya? Hikmah ini adalah satu hal yang dapat diterapkan oleh siswa. Dia sudah mengambil hikmah, berarti kan bisa diterapkan. Kemudian spirit atau pesan moral yang disampaikan. Yang ketiga, pembelajaran dari sejarahnya. Jadi bukan belajar sejarahnya, tapi pembelajaran atau belajar dari sejarah. Jadi bukan hanya belajar sejarahnya tersendiri. Jadi saya ingatkan lagi bahwa belajar sejarah memang belajar dari sejarah. Itu maknanya. Sehingga kalau begini bagaimana? Nah, orientasi atau Al-Bushyri, pesan moralnya, spiritnya untuk kita nih, di masa sekarang dan masa akan datang apa? Al-Bushyri sudah membuat sebuah karya sastra, Qasidah Burdah. Oke, itu sebuah karya masa lalu. Sehingga hikmahnya itu apa? Untuk kita yang bisa diterapkan sekarang itu apa? Pesan moral dari Al-Bushyri itu apa? Kan begitu. Jadi yang bisa diterapkan itu apa? Spirit pesan moralnya itu apa? Sehingga ada pembelajaran dari sejarah. Sehingga kira-kira option yang tadi A, B, C, D itu kira-kira mana yang paling tepat kalau kita mengatakan atau bertanya tentang hikmah? Maka yang paling tepat adalah jawabannya D. Umat Islam harus bisa menerapkan akhlak mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pesan moralnya. Inilah hikmah yang bisa diambil, hikmah yang bisa diterapkan. Sehingga bicara hikmah adalah bicara masalah meneladani. Bicara meneladani berarti bicara masalah menerapkan spirit atau pesan moral yang disampaikan oleh tokoh. Termasuk pesan moral dari karyanya itu sendiri. Nah, maka jawaban yang tepat adalah umat Islam
bisa menerapkan akhlak mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah kira-kira yang disampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa belajar lagi tentang sejarah supaya kita bisa belajar dari sejarah. Demikian, semoga kita semuanya bisa memahami sejarah kebudayaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.